Suami udah melapor ya dok. Ke polisi? Iya. Kenapa Bapak lapor Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Karena pihak dari keluarga pelaku ini nggak ada etika untuk menemui saya. Gunting 1 kali lagi, dibukaan lagi, tambah darahnya nambah, jadi anaknya nambah nangis, belum berhenti nangisnya, masih tambah kuat gitu nangisnya. Guntingnya lagi dibukanya kayak gini. Astagfirullah ibu, ternyata anak udah putus. Si jarinya ini saya lihat, ya Allah sus. Tanya Dokter Richard. Hai semuanya, saya lagi bersama dengan salah satu pasien dugaan korban malpraktek ya di kota saya nih di Palembang. Oke, saya langsung datang ke sini ya. Ini pasien yang kemarin sudah viral, pagi ini viral banget nih. Katanya jari kelingkingnya terpotong oleh salah satu oknum perawat. Benar ya Bu ya? Iya. Dan saya sudah dengan adiknya di sini lagi tidur dan dengan ibunya. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Sri Wahyuni. Oke. Bapaknya? Salam kenal Pak, Dokter Richard. Adiknya siapa namanya Bu? Arumi. Arumi. Kenapa Ibu sakit apa datangnya ke sini? Tadi sebelumnya itu hari ini ya dok ya. Misalnya. Dia ini anaknya sehat, nggak sakit. Malamnya juga sehat, nggak sakit. Tiba-tiba jam 3 malam mendadak panas badannya. Terus langsung kejang si dedeknya. Ya si dedek kejang, saya panik bawa anaknya ke panggil orang tua supaya anak tadi mau biar bisa sadar gitu. Diberilah gula merah. Gula merah. Jadi kurang lebih 5 menit dia kejang. 5 menit Bu? Kurang lebih 5 menit dia kejang itu. Sadar dikasih gula abang itu. Jadi udah sadar itu, udah sadar itu. Bawa ke rumah sakit? Enggak, belum. Udah sadar. Pas malam siangnya dibawa ke dokter. Dokter biasa, dokter umum biasa dibawa. Diminumin obat. Udah diminum obat, udah nggak apa-apa lagi. Malamnya lagi jam 7:30 apa jam 8 gitu. Ngejang lagi anaknya tiba-tiba. Jadi saya bawa langsung anaknya ke rumah sakit yang terdekat. Saya bawa anaknya rumah sakit. Dapatlah perawatan anaknya langsung. Rumah sakit di sini? Iya, rumah sakit ini. Di rumah sakit ini. Lalu? Nah, anaknya panas. Sebelum kejadian ini aturan mau pulang tanggal hari Jumat kemarin itu. Ini kejadiannya Jumat ya? Jumat. Jumat kemarin ya? Iya. Sudah mau pulang? Enggak Jumat, hari Sabtu mau pulang itu. Mau tunggu dokter. Udah hari Jumat itu anak ini nangis. Saya pangku kayak gini. Saya beri ASI. Mungkin jadi nggak jalan si impusannya ini. Yang ada darahnya mengalir ke selang. Jadi saya panggil suami saya, Abi, tolong panggilin suster, selang ini impus ini nggak jalan, yang ada darah yang naik ke selang. Dipanggil oleh suami saya si suster tadi. Datanglah suster suster yang lamanya satu, suster bukan koas yang kecil-kecil yang magangnya benar kali 2. Mereka datang keadaan belum membawa alat medis, baru melihat. Si suster lama itu menyuruh suster yang baru-baru ini untuk mengambil alat medis tadi. Datanglah alat medis. Kapan yang berupa alat medis tadi gunting besar. Wadah apa itu? Bengkok ya biasanya ya? Enggak, itu guntingnya buat gunting ini nih. Oh, gunting biasa. Iya, besar guntingnya nih. Kurang lebih segini gunting itu. Kasa, gunting, lakban, wadah apa itu yang cak panci untuk peralatan medis itulah. Itu namanya. Iya, kali namanya itu. Dia taruh gunting itu.
udah besar sekali itu gunting. Oke. Maksud saya nggak sesuai dengan tangan dia kan. Biasanya saya ketemu alat medis itu guntingnya kecil. Oke. Ini kok besar guntingnya. Jadi, sus, besar sekali gunting itu. Sus, buka dari perban aja. Saya bilang, saya bilang, tapi saya sambil gini, sambil bantu dia untuk buka perbannya. Oke. Ternyata omongan saya itu nggak didengar dia mungkin. Lalu dia potong kayak gini, srek. Masih anak ini menyusuin, mantap anaknya nggak nangis. 2 kali nangis dianya. Dibukanya, diintipnya sedikit sama dia. Terus kata si suster itu selang yang ininya lepas, makanya berdarah. Sret lagi. Udah sret itu gunting 1 kali lagi, dibukaan lagi, tambah darahnya nambah, jadi anaknya nambah nangis, belum berhenti nangisnya, masih tambah kuat gitu nangisnya. Guntingnya lagi dibukanya kayak gini. Astagfirullah ibu, ternyata udah putus si jarinya ini. Saya lihat, ya Allah sus, temas saya langsung lemes. Itu kaki, Bu? Atau Enggak, tangan kiri. Tangan kiri, jari kelingking. Sus, udah saya ingatkan si suster itu nggak usah pakai gunting besar ini. Udah saya ingatkan. Benar-benar putus. Benar-benar putus. Terlepas. Iya, terlepas, tapi agak melenceng. Enggak gini, enggak lurus. Miring, iya, miring. Posisinya kayak gini. Anaknya mungkin, nah. Nih, kayak gini dia ambilnya. Iya. Jadi anaknya nambah memberontak nangisnya. Saya udah panik menyuruh laki saya memanggil dokter. Dokter nggak ada, yang ada perawat yang iya, perawat senior sama. Saya bertanya, yang gunting itu perawat senior. Iya, perawat senior sendiri dia melakukan. Dia melakukan menggunting itu, ini tangan dia, posisi tangan anak saya ditampah itu sama dia masih ditampah kayak gini nih. Nih kayak gini. Nih. Oke. Main keceng. Dan dia anaknya tambah memberontak, anaknya nangis. Oke. Pertolongan pertamanya yang ada perawat di situ membawa perban. Kasa ya? Ya, kasa. Kalau ditekan ya? Ditekan untuk biar mampet kali ya. Yes. Oke. Terus kalau nggak salah saya baca itu ada betadin kayaknya. Iya, oke. Ya, tapi nggak tahu dikasihnya apa enggak itu betadin ke kasa. Soalnya saya udah lemes. Sudah lemes banget. Udah lemes, jadi fokus menyusui anak lah. Yang si tangan anak udah kayak gini, saya fokus ke anak nyusuin gitu. Jadi si suster itu ya sempat shock juga si suster itu. Diam suster itu. Langsung terdiam. Langsung terdiam suster itu. Tapi yang pertamanya juga dia kayak gitu menerin. Mau gunting itu juga dia menerin. 2 kali dia menerin anak saya. Oke. Tapi yang pertama mungkin tidak terjadi, lolos. Itu yang keduanya. Oke. Hari Jumat pukul berapa itu, Bu? Kurang lebih 10:30. Oke. Jam 10, 10:30. Siang ya berarti? Iya. Siang ya. Dan ibu panik banget pada panik. waktu itu. Nggak ada orang lagi di situ, saya sendiri, nggak ada keluarga. Bapak ada, saya suruh panggil, telepon bapak saya, telepon mamangnya, keluarga lah dipanggil suruh. Oke, dan anaknya teriak-teriak. Iya, tambah memberontak. Berontaknya, kesakitannya. Iya. Ya. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi nunggu sekitar 15 menit apa setengah jam. Di atas saya membawa anak saya pakai gendongan, nggak pakai dorong, digendong anak saya untuk turun ke ruang operasi. Di ruang operasi saya masih menunggu dokter kurang lebih setengah jam lagi. Oke. Baru ambil tindakan. Langsung dibawa ke ruang operasi. Iya. Setengah jam kemudian baru dioperasi. Tapi di atas itu saya masih menunggu dulu. Masih nunggu ya? Masih nunggu di atas itu. Prosedur ya, Bu ya. Oke. Tapi langsung dioperasi pada saat itu. Iya. Oke. Ada pembicaraan pada waktu itu? Tidak ada.
Nggak ada pembicaraan? Tidak ada. Pokoknya dioperasi dulu? Iya, dioperasi. Oke. Selesai operasi berarti hari Jumat itu juga selesai operasi? Iya. Hari ini hari Senin. Ya, tiba-tiba masalahnya jadi, dan ibu sebelumnya bukan di ruangan ini ya Bu ya? Bukan, ruang biasa. Saya membayar umum masuk dia ini. Bayar umum di ruangan biasa. Iya. Oke, ini anak keberapa ya Bu ya? Anak kelima, Dok. Anak kelima. Ibu kok jangan ketawa Ibu. Itu anaknya, Dok, tuh. Gak apa-apa. Oh, itu anak-anaknya. Ini, iya tuh, Dok, anaknya. Luar biasa, Iya, Dok. ganteng-ganteng ya. Bungsu? Hah? Bungsu ya? Bungsu, Dok. Ada kakaknya setahun 8 bulan ini, Dok. Oke. Bu, kejadiannya kan jadi viral seperti sekarang. Iya. Kenapa Ibu? Ada tidak puasan atau bagaimana? Gimana ya, Dok ya? Suami udah melapor ya, Dok. Ke polisi? Iya. Poltabes. Saya dengar tadi juga atau- dipanggil oleh Polda. Berarti Polda juga sudah turun tangan. Iya. Sudah lapor. Hari apa Pak lapornya Pak? Hari Sabtu. Hari Sabtu lapor. Kenapa Bapak lapor Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Bodoh pula gue tanya kan kenapa boleh Pak. Tapi kalau boleh dari Bapak ya lah. Karena pihak rumah. Kalau aku jadi orang tuanya juga aku lapor Ayo, sih lapor sebenarnya. Karena pihak dari keluarga pelaku ini nggak ada etika untuk menemui saya. Ujung tuh kate ketemuan ini bagaimana caranya cak mano kan? Nggak ada komunikasi. Iya. Komunikasi. Dari Nggak situ ada saya lapor etikat langsung baik lapor polisi. Nggak ada etikat baik. Saya tunggu padahal itu. Iya Padahal Sambil sebenarnya ditunggu Ibu itu. menunggu Iya, itikat sambil baik ditunggu. tersebut. Yang ada orang siapa Bapak apa itu? Bapak Muksin ke sini datang nanyain suami Pihak saya. rumah sakit, Iya. ya. Suami saya nanyain suami saya. Bapak Suparman kemana Bu katanya. Kata saya pulang. Jagain anaknya yang kecil. Oh. Berlari lagi dia. Kesini lagi. Kakeknya yainya kemana ini? Kerja kata saya. Itu sudah dipindah ke ruang VIP? Iya sudah. Ya? Jadi sejak dari awal? Begitu selesai operasi langsung masuk ruang VIP ini. Oke. Dan adiknya sudah sadar? Iya. Sudah sadar, sudah baik-baik saja atau masih ngerasa sakit dia? Sudah sadar tapi ya masih mungkin nyeri ini masih sempat memberontak juga Rewel? sih. Iya rewel. Rewel ya, rewel banget ya. Oke. Ini cucu sini nih masih semalam ini pasnya. gelisah. Masih gelisah. Masih gelisah banget tidurnya ya. Terus dilaporin. Dan kalau dari ibu sendiri dengan bapak dari pihak rumah sakit bagaimana? Dia tanggung jawab. Ya kalau pihak rumah sakit bertanggung jawab. Susternya ini si korban mau nemuin dia, bukan dia menemuin kita. Iya. Katanya itu susternya menunggu siapa? Menunggu suami saya padahal suami saya ada. Kebalik dia itu. Bukannya dia yang kesini. Tadi di saat ruang operasi baru ada susternya. Memohon. Ada baru datang. Kapan? Di saat mau operasi mau buka perban ini. Oh, tadi datang. Iya. Saya bilang nanti dulu, saya mau urus anak saya di dalam. Nanti dulu. Saya manggil perawat lain, tolong pinggirin dulu apa? Suster tersebut. Pada waktu mau buka perban tadi, iya. Susternya datang, mohon minta maaf dengan ibu. Anaknya udah di ruang operasi buka perban. Oh, buka perban aja ya, buka perban ya. Iya. Tapi dia mohon dengan ibu Iya. dan ibu singkirkan dulu. Iya, saya mau melihat anak saya di dalam. Oke, karena kan kejadian juga sudah seperti sekarang ya. Apa harusnya minta maafnya dari awal? Iya, benar gitu itu. ya. Saya menunggu sama keluarga etikat baik dia. Oke. Bu, kalau boleh saya tanya, Bu. Kalau boleh saya tanya, Bu. Harapan Ibu dengan Bapak apa, Bu? Saya tahu Bapak dengan Ibu pasti sangat tersakiti. Pasti nggak nyaman. Siapa sih? Kalau ini keluarga saya pun, kalau ini anak saya juga pasti marah. Saya juga pasti saya akan kesal banget, Bu. Ini kan suatu, sesuatu dari kita yang lepas putus ya kita ngomongnya ya. Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang permanen. Ya pastinya ya. Iya, cacat seumur hidup itu. Yes, pastinya seperti Keluarnya itu. udah bagus-bagus anaknya. Yes. Tiba-tiba. Tapi apa yang kira-kira Ibu dengan Bapak harapkan? Apakah
pelakunya di penjara atau mendapatkan hukuman setimpal itu bisa atau bagaimana, Pak, Ibu? Kalau boleh, karena saya juga di sini sebagai seorang nakes, ya, saya juga seorang dokter kan, jadi saya coba perantarain sama-sama. Ya, saya tahu mungkin ada kehilafan, ada kesilapan di sini, tapi yang mana yang saya tentu nggak bisa samakan diri saya dengan Bapak atau Ibu. Ini kan kejadiannya menimpa Bapak dengan Ibu, bukan menimpa saya ya. Tapi kalau boleh saya menjadi salah satu jembatan, saya coba jembatani bersama-sama dari pihak rumah sakit ataupun juga dari oknum perawatnya sendiri. Apa sih yang Bapak inginkan atau Ibu? Bingung ya? Masih fokus ke anak. Masih fokus ke anak. Okay. Ngerti lah, saya pasti trauma banget. Kalau saya sok benar. Masih bingung. Ya masih bingung gimana ini anak, ya ampun. Bu, dari pihak rumah sakit ada menawarkan sesuatu? Belum ada. Belum ada. Pembicaraan lebih intens, lebih dalam. Sama saya belum ada, sama Bapak. Oke. Apakah Ibu dengan Bapak ingin ini ke jalur hukum atau kalau bisa dengan jalur perdamaian? Apakah memungkinkan dengan jalur perdamaian, Bu, Bapak? Saya bingung juga, hukum bingung juga masih. Lebih bagus lah ke hukum. Proses hukum. Proses hukum lah, Mas. Dok, iya. Ini anak masalahnya cacatnya seumur hidup. Saya maunya langsung proses hukum. Masalahnya ini anak cacat seumur hidup. Oke. Walaupun dia menyatu, tapi enggak seperti biasa lagi. Apa katanya, Bu? Kemarin kan katanya antara bisa nyambung atau nggak bisa nyambung. Iya. Hari ini saya sudah buka perban. Apa katanya? Iya. Katanya bisa nyambung, tapi masih tanda tanya. Masih tanda tanya. 50-50. Iya. Antara bisa sambung atau tidak bisa sambung. Dokter. Oke, guys, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan mungkin? Tadi saya juga sudah teleponan dengan tadi pagi dengan Bang Hotman. Bang Hotman concern banget, apalagi dengan masyarakat yang terzolimi seperti ini punya. Ya, bahkan saya dengar kabar beliau juga mau datang katanya. Ada harapan, Ibu? Maunya, iya, maunya datang melihat anak kecil ini, ya. Mau pelindungannya dari Bapak Hotman Paris secara hukum. Gimana nasib anak ini untuk selanjutnya ke depannya gitu. Saya tidak tahu nasib anak. Kalau besarnya gimana kan? Apalagi pasti mau kerja dia, posisi tangan gini. Dan juga cewek ya? Iya, apalagi dia cewek. Oke, Ibu, Bapak, thank you banget. Saya coba komunikasikan sama-sama. Kebetulan saya juga kenal dengan Bang Hotman, dekat. Saya juga seorang nakes juga. Saya coba komunikasikan baik-baik dengan semuanya. Tapi segala sesuatu tentu balik lagi tergantung Bapak dengan Ibu berdua semuanya. Makasih. Nanti kita akan lihat setelah ini, kita akan pergi ke pihak manajemen. Mudah-mudahan kita mendapatkan dua sisi ya, input yang mana sehingga beritanya menjadi berimbang. Nah, saya sudah bersama dengan pihak manajemen Rumah Sakit Muhammadiyah. Thank you banget sudah terima saya ada di sini. Tapi penting untuk kita mendengar dari dua arah ya. Tadi saya sudah dengar dari pasiennya, kita ngobrol apa yang dirasakan pasien juga, apa keinginan dari pasien juga, ya cerita dari segi pasien. Tapi saya pengen dengar cerita dari sisi rumah sakitnya nih, Bu. Iya. Ibu dokter ya? Ibu dokter? Dr. Susi. Dr. Susi ya. Dan Ibu Dokter Susi Wadir ya? Wadir pelayanan. Oke, Bapak Sunardi. Oke, Wadir Keuangan. Oke. Boleh ceritakan ulang, Bu, kronologis kejadiannya dari versi manajemen, Ibu? Ya, dari
kejadian itu memang pada saat jam 10 pagi kita itu mendapat laporan dari bawah terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Jadi si keluarga pasien, si ibu dari pasien ini melaporkan dan perawat yang jaga di situ juga melaporkan bahwa ada kejadian yang tidak diharapkan berupa terputusnya bagian ujung jari ya. Jadi tidak seluruh jari. Satu ya? Hanya satu aja gitu. Tapi sedikit. Ya? Iya, nggak sampai bawahnya di sendi ini enggak. Okay. Hanya sedikit gitu, putus, kemudian langsung kita respon gitu ya. Langsung kita respon. Pada saat itu pasien memang belum dalam kondisi ya namanya kejadian yang tidak diharapkan, itu tidak dalam kondisi puasa gitu ya, langsung kita siapkan untuk dilakukan operasi secepatnya. Operasi saat itu memang langsung ditangani oleh direktur kami. Kebetulan direktur kami ini spesialis bedah tulang dan juga langsung kita tangani di dalam kamar operasi. Setelah itu pasien selesai operasi kami pindahkan ke ruangan VIP. Sebelumnya ini memang pasien itu dirawat di kelas 3 sebagai pasien umum. Dan sambil kita kejadian itu yang bersangkutan dalam hal ini adalah karyawan kami, itu kita langsung panggil dulu. Setelah itu kami pindahkan ke unit lain. Dalam hal ini adalah di unit kami punya unit namanya Agama Islam Kemuhammadiyahan di AIKA, di mana dia tidak melayani pasien di situ. Jadi kami stop dulu untuk meneruskan karena ini kan karyawan kami dalam posisi sedang jaga, ya kan? Nah, langsung kita pindahkan dulu ke unit AIKA pada saat itu. Setelah itu baru pasien kita pindahkan ke VIP dan selalu kami monitoring setiap hari dari sini, dari rumah sakit kami monitoring terus. Setiap hari kita lakukan visit pagi, itu langsung yang melakukan proses visit itu direktur kami. Langsung direktur rumah sakit. Ibu, iya. kalau boleh saya tahu, ini kan kejadian sudah viral banget Bu ya. Iya. Viral banget ya, saya lihat di sosial media, dan juga ini kan sampai Bang Hotman Paris juga buka suara membantu pasien. Iya. Artinya kalau kita lihat di sini kan ada ketidakpuasan dari pasiennya juga. Iya, ya pastinya. Kalau pasiennya puas, pastinya nggak sampai buat laporan. Iya, benar. Dan juga nggak sampai ke Bang Hotman juga pastinya. Iya, benar. Saya pengen tanya Ibu, kok bisa sampai terpotong jarinya Bu? Iya. Apakah sudah sesuai dengan SOP atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau sesuai dengan SOP sebenarnya sudah sesuai dengan SOP. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan tindakan, apa-apa yang harus disiapkan sudah, tetapi memang ya manusia ini kan tidak luput dari kesalahan, ya kan? Dan untuk kompetensi dari perawat, dari karyawan kami ini, itu memang sudah cukup lama. Beliau itu sudah sekitar 12 tahun. Artinya sudah senior. Sudah senior, sudah berapa kali mengalami proses, kita kan di rumah sakit itu ada proses penyegaran atau rolling. Nah, jadi dia sudah pernah di mana-mana, tetapi itulah tadi kan kita tidak tahu yang namanya, kalau kami ini kan ada kodo dan kodor. Jadi kan kami nggak ngerti kenapa bisa terjadi ya. Inilah jadinya. Musibah ya. Musibah ya, iya. Yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan, iya. Itu punya. Iya. Padahal yang menangani cukup senior. Senior sudah 12 tahun. Pastinya karena kan iya. Untuk bayi ya setahu iya, saya. Karena iya. saya juga kan lewatin koas di bayi iya. ya. Untuk nginfus bayi itu dokter biasa aja tuh belum tentu mampu loh. Iya. Dokter biasa itu belum tentu mampu. Iya, tentu benar. perawat-perawat khusus yang mampu untuk melakukan infus bayi, penanganan terhadap bayi. Artinya skill kompetensinya. Tapi ini senior ya, bukan junior ya? Bukan. Senior, 12 tahun lebih. Hampir 13 ya? Ya. Oke. Ibu, saya dengar perawatnya dinonaktifkan, berarti dipindahkan. Sementara dipindahkan ke bagian AIKA, Agama Islam Kemuhammadiyahan. Oke. Iya. Sambil menunggu proses, kita sedang berusaha untuk melakukan mediasi, kemudian kami juga berusaha melakukan service excellent kepada keluarga pasien, dan hari ini juga karena kejadian hari Jumat, ini sudah hari ketiga, kan kami mau melihat hasil dari kemarin tindakan itu, ya kan? Bagaimana Bu hasilnya?
Tadi katanya sudah dibawa ke ruang OK, ya. Untuk dibuka perbannya. Iya. Apakah masih bisa tersambung atau tidak? Kalau dari hasil kami tadi membuka dan si bapak dari pasien ini sudah langsung kita temukan, itu insya Allah ada untuk baik gitu. Tapi memang pasien dari manajemen rumah sakit itu tidak akan memulangkan sebelum dia ini selesai full gitu. Ya. Itu komitmen dari rumah sakit. Itu komitmen dari rumah sakit. Sampai benar-benar dia sudah full sembuh. Jadi tidak kami pulangkan. Menurut pengalaman dari dokter juga, ini tadi dari pasiennya juga, ini masih bisa untuk tersambung. Iya, insya Allah. Ya. Bu, kalau boleh saya tahu, apa harapan dari rumah sakit untuk pasien tersebut? Harapan kami jelas bahwa apa yang sudah kami lakukan ini, kami mohon maaf dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Kami mohon maaf sekali atas mungkin tindakan kejadian yang tidak diharapkan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga pasien. Kemudian Rumah Sakit Muhammadiyah akan bertanggung jawab dalam proses penyembuhan luka si pasien ini, dan kami sudah menunjukkan itikat baik kami. Ya. Bu, kalau misalnya pasiennya juga menginginkan jalur yang sama, saya coba komunikasikan sama-sama ya. Karena kan saya juga orang medis, saya ngelihat satu kasus ini, di satu kasus memang ada kelalaian di sini, ada kesalahan di sini. Tapi kita kan sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan pasti bisa buat kesalahan. Saya pun juga sebagai seorang dokter, bukan dokter yang sempurna. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tapi kan tidak ingin untuk melakukan kesalahan. Bukan keinginan kita untuk memotong jari tersebut. Bukan keinginan kita untuk mencelakakan seorang pasien. Pastinya tidak ada sedikit pun keinginan kita. Tapi terkadang apa yang kita lakukan malah terjadi sebaliknya. Kadang lagi sial, lagi musibah ya Bu ya. Kan saya juga ngelihat kejadian ini seperti ini. Walaupun memang ada kelalaian, tapi tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada, karena karyawan kami ini kan juga seorang ibu. Dia juga punya anak, ya kan? Jadi nggak mungkin lah seorang ibu itu sengaja untuk melukai bayi. Bayi itu kan masih kecil. Tidak akan gitu loh. Tapi itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa ini kejadian yang tidak diharapkan. Ya kan? Dan memang kita itu udah berusaha untuk mediasi, ya kan? Ya. Dan tanggung jawab. Kalau diizinkan, saya juga coba bantu untuk mediasi ini sama-sama. Ya, sama-sama saya mediasi supaya jalur titik temunya ada. Benar. Karena kan semuanya punya etiket baik ya. Tapi saya nggak janji, tapi saya berusaha semaksimal yang saya bisa. Terima kasih Dok. Apalagi ini kan terjadi di kota saya, Bu. Palembang. Di kota saya. Benar. Pas saya lagi ada di sini, saya juga sudah teleponan dengan Bang Hotman. Mudah-mudahan bisa saling memaafkan dan damai lah. Karena bagaimanapun juga kalau bisa dengan damai, ngapain kita harus sampai ke jalur hukum kan? Iya, benar sekali. Tapi ini suatu hal yang saya cukup berduka, cukup sedih juga. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita sama-sama juga. Baik nakes, fasilitas kesehatannya juga, untuk pasien dan yang nonton juga. Iya, benar. Terima kasih Ibu. Bapak ada lagi mau disampaikan mungkin? Mungkin Pak Sunardi akan menambahkan. Intinya kami terus mengharapkan Pak, ada satu nih Pak ya. Pasiennya tadi saya korban salah satu orang tua korban tadi berbicara dengan saya, tidak ada itikat baik dari perawat yang bersangkutan. Dia menunggu untuk perawat yang bersangkutan minta maaf. Tapi sampai tadi siang itu tidak ada, bahkan kayak mereka yang ingin bertemu dengan perawat tersebut. Ini boleh saya klarifikasi? Boleh. Jadi pada saat kejadian itu kan sedang dioperasi, kan sekitar jam 10-an kejadian, jam 11 kurang operasi kan, karena kan persiapan, inform consent segala macam itu kan harus dilakukan. Nah setelah itu operasi kan berjalan, hari Jumat kita kan pada melayani pasien. Nah ini memang mau bertemu, ya kan? Nah ternyata kan memang ada yang sedang operasi, yang mau ditemui ini
wadir kita ya Pak ya, wadir Pak Muhsin ini juga ya sedang sholat juga. Maksudnya itu kita akan bertemu setelah sholat Jumat. Nah, padahal jarak waktunya kan mungkin cuma sebentar ya Pak ya. Saya rasa ada miskomunikasi di sini. Bahwa memang di awal dari keluarga pasien ingin bertemu kami, tapi oleh karena memang kejadian sedang sibuk untuk operasi, kemudian kan yang operasi kan langsung direktur. Pasiennya dulu. Iya, gitu pasien ya. dulu yang kami dahului, kemudian kebetulan sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat itu kami memang berusaha menemui pasien, tapi mungkin pasien ini ya sudah merasa kecewa dengan kami ya, kami nggak masalah. Nah, kemudian untuk yang si karyawan ini memang mau bertemu, tapi memang dari pihak keluarga pasien mengatakan bahwa nanti saja bertemu setelah anaknya sembuh. Tadi pagi pada saat proses pembukaan pemeriksaan membuka perban, ganti perban, karena kan ganti perban ini memang sebenarnya kalau di mana-mana itu tidak perlu proses pembiusan. Tapi kan karena ini pasiennya kan anak-anak dan kita kan takut ya. Kalau misalnya pada saat dilakukan nanti dia bergerak, nah ingin hasil yang lebih bagus dan kami sudah inform concern pada si keluarga pasien, mereka bersedia untuk dilakukan ganti perban itu di kamar operasi dengan proses pembiusan. Kebetulan saya juga yang membiusnya dan yang mengganti perban, ya sampai dan dokter detail itu ya. Ya, dan dokter direktur kami juga yang mengganti perban. Jadi langsung direktur yang mengganti perban dan saya yang membius pasien. Dan bapaknya kita datangkan, ini Pak hasilnya, insya Allah hasilnya bagus, bapaknya sudah kami beritahu. Nah ternyata saya ada laporan dari perawat di kamar operasi, saya tidak tahu dapat informasi dari mana ini yang karyawan kami ini. Datang tiba-tiba nyelonong meminta maaf, tapi memang ibunya yang memang belum ya, saya merasa wajar ya. Itu kan anak kita ya, darah daging kita terpotong ya. Mungkin kami berharap bahwa ibu ini dengan seiring waktu mulai membukalah pada perawat kami ini. Bukannya dia tidak mau ditemui, dia mau sekali bertemu. Cuma mungkin ya seperti tadi responnya. Oke, terima kasih Pak Ibu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran lah untuk kita sama-sama. Iya. Dan mudah-mudahan berakhir semuanya baik-baik saja. Iya Pak. Ya. Doa saya untuk semua tenaga kesehatan yang ada di sini. Terima kasih. Tanya Dokter Richard.